Beredar sebuah video di media sosial X, dulu Twitter, yang memperlihatkan hasil hitungan suara Pilpres 2024 di luar negeri. Adapun video tersebut diunggah oleh akun @alextam878 pada Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Pada video tersebut, terlihat beberapa hasil hitungan suara di beberapa negara yaitu Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Di Malaysia, berdasarkan video tersebut, paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin meraih 9,5%. Sedangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran menjadi pemenang di negara tersebut dengan raihan 83,2% suara. Lalu, untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud terlihat hanya meraih 7,3%. Sementara di negara lain yang terpampang dalam video tersebut, Prabowo Gibran selalu meraih suara tertinggi secara telak ketimbang dua paslon lainnya seperti Taiwan, 88,2%, Singapura, 80,2%, Korsel, 85,2%, Jepang, 75,2%, dan Arab Saudi, 87,2%. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hashim Asyari pun menegaskan video terkait hasil hitungan suara Pilpres 2024 di luar negeri tersebut tidak benar. Publikasi hasil penghitungan suara pemilu luar negeri tersebut adalah tidak benar, katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Hashim mengungkapkan pencoblosan di luar negeri memang dilaksanakan lebih awal ketimbang di Indonesia. Dia mengatakan ada 3 metode yang telah dilakukan pihaknya untuk melakukan pencoblosan di luar negeri seperti mencoblos di TPS, pengiriman surat suara lewat pos, dan disediakannya kotak suara keliling. Meski pencoblosan di luar negeri dilakukan lebih awal, Hashim menegaskan penghitungan suara tetap dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri. Penghitungan suara pemilu luar negeri dilaksanakan bersamaan dengan waktu penghitungan suara pemilu dalam negeri yaitu pada 14-15 Februari tahun 2024. Dengan demikian, bila sudah ada publikasi hasil penghitungan suara luar negeri sebelum tanggal 14 Februari tahun 2024, kami pastikan itu adalah tidak benar, tegasnya. Saya ingin membuat sekolah unggulan di sini. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pulang ke kampung halaman sang ibunda di Languan, Manado, Sulawesi Utara. Ia berjumpa dengan puluhan ribu pendukungnya. Kunjungan ini dilakukan sehari seusai debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 4 Februari malam. Tanah Minahasa khususnya Langowan memiliki arti spesial bagi Prabowo, pasalnya dari sanalah asal-muasal leluhur keluarga Prabowo dari pihak ibundanya, Dora Marisigar. Di Tanah Langowan, Prabowo juga mengenang almarhum ibundanya, Dora Marisigar, dengan menyanyikan sebuah lagu berjudul Sio Mama. Masyarakat pun yang hadir turut ikut serta bernyanyi Sio Mama. Wiranto yang hadir bersama Prabowo pada kesempatan itu juga ikut maju dan bernyanyi bersama. Selain lagu Sio Mama, Prabowo juga ikut menyanyikan lagu O Ina Nikeke hingga Poco-Poco sambil berjoget memeriahkan panggung acara yang bertajuk Prabowo Menyapa Kampung Halaman itu. Sebagai salah satu calon presiden yang berjuang dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo juga meminta doa restu dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Di hadapan ribuan masyarakat Langowan, Prabowo juga menyampaikan keinginannya untuk membangun sekolah unggulan. Keinginan itu akan diwujudkannya terlepas apapun hasil Pilpres 2024 nanti. Menang atau tidak, Prabowo tetap akan mendirikan sekolah yang ia impikan tersebut. Selama berada di Langowan, Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan seperti berziarah serta melakukan tabur bunga di makam keluarga Sigar Mainkom yang merupakan keluarga besar Prabowo Subianto. Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang telah diberikan masyarakat Sulawesi Utara selama ini. Prabowo pun berjanji akan kembali lagi ke Minahasa, Sulawesi Utara. Saya juga punya niat. Saya ingin membuat sekolah unggulan di sini. Jadi presiden atau tidak jadi presiden, saya ingin buat sekolah unggulan di sini. Jadi, saya minta izin, saya pulang, boleh? Boleh?
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan. Sambutan saudara-saudara, terima kasih. Luar biasa. Ribuan relawan dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka mengikuti senam tari gemoy pada Minggu 4 Februari 2024. Kegiatan senam tari gemoy yang diprakarsai relawan 8 berlangsung di Jalan Asegaf, Kelurahan Dawuan, Kecamatan Situbondo dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat untuk memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua Umum Relawan Pilar 8 Kanisius Karyadi menyatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat dan yang lebih mudah diterima melalui senam. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Izzy Hartono, silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adilah, dapat kami laporkan ribuan relawan dan simpatisan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengikuti tari senam gemoy pada hari Minggu tanggal 4 bulan 2 2024. Kegiatan senam tari gemoy yang diprakarsai oleh relawan 08 berlangsung di Jalan Raya Asgaf, Kelurahan Dawan, Kecamatan dan Kabupaten Situbondo dalam mendeklarasikan dengan masyarakat untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 pada pemilu tahun 2024 mendatang. Tak hanya itu, tari senam gemoy yang menjadi perhatian masyarakat ini dihadiri oleh Bupati Situbondo Karna Suswanti. Bahkan untuk menarik simpatisan dan masyarakat di wilayah Situbondo agar mendukung pasangan Prabowo dan Gibran, tim relawan 08 menghadirkan bintang sinetron Bertrand Antolin yang hadir dalam acara senam tari gemoy tersebut. Sehingga para relawan dan simpatisan Gibran semakin semangat untuk mengikuti senam tari gemoy yang digelar oleh tim relawan 08. Meski diguyur hujan deras, namun para ribuan relawan dan simpatisan paslon nomor 2 ini tidak beranjak dan pergi untuk berlindung dari air hujan. Akan tetapi mereka tetap bertahan di arena untuk mengikuti acara hingga pembagian door prize yang disiapkan oleh pihak panitia kegiatan tari gemoy itu. Dalam sambutannya, Bupati Situbondo atau Bung Karna menyatakan Situbondo harus maju karena tidak mungkin dengan hanya APBD 2 triliun akan maju. Kalau ingin Situbondo maju, maka perlu ada investasi yang masuk di Kabupaten Situbondo. Salah satunya adalah dengan dilanjutkannya adalah pembangunan jalan tol yang ada di Kabupaten Situbondo. Dalam penyampaian pidatonya, orang nomor 1 di Pemkab Situbondo itu mempertanyakan kepada relawan terkait memiliki program untuk pesantren kepada relawan simpatisan paslon nomor urut 2 tersebut. Karena tumbuh kembangnya pesantren akan menjadi fokus pemerintah. Mari kita masyarakat Situbondo untuk banyak pesantren, tentu ingin pesantren tumbuh kembangnya semakin baik. Selain itu, Ketua Umum Relawan Pilar 08 Kanisius Karyadi mengatakan tujuan diadakannya tari atau senam tari gemoy ini tidak lain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat yang lebih mudah diterima melalui kegiatan senam. Menurutnya, dengan kegiatan senam ini tidak membutuhkan hal-hal yang rumit karena asalkan datang mereka bisa bergerak. Ya, tujuannya untuk menyehatkan masyarakat. Dengan berkumpulnya, katakan dirinya mengingatkan masyarakat bahwa pada tanggal 14 Februari 2004 itu agar masyarakat hadir ke tempat pemungutan suara atau TPS. Masyarakat harus hadir dan tidak boleh diwakilkan, bahkan mereka harus bisa menyalurkan hak suaranya di TPS dengan mencoblos pasangan nomor urut 2. Saat ditanya perkembangan hasil survei terakhir pasangan Prabowo Gibran, Kanisius Karyadi mengaku bersyukur dan senang serta yakin bahwa Prabowo Gibran akan menang di pemilihan presiden dan wakil presiden nanti. Bahkan dia mengklaim
hasil survei yang diterimanya berkisar 56% sampai 60% untuk di wilayah Jawa Timur. Alasan dirinya mengenjot suara di Jawa Timur, Karyadi menjelaskan karena Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang paling penting di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi yang mendukung provinsi lain untuk secara nasional, hingga dia berharap dengan menangnya di Jawa Timur secara umum akan mempengaruhi suara nasional. Dikatakan dirinya tidak akan terlena dengan hasil survei itu, akan tetapi dia berjanji akan terus turun sampai mendekati hari pelaksanaan pencoblosan di TPS. Dari berbagai daerah, dirinya telah melakukan pertemuan yang tujuannya adalah tentu untuk mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari itu masyarakat harus hadir di TPS dan mencoblos pasangan nomor urut 2. Demikian rekan Adila, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Umum Relawan Pilar 8, yakni Kanisius Karyat. Berikut untuk tayangannya. Jadi pertama tujuan kami ingin mendekati masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mudah diterima, yaitu dengan senam ini. Senam ini tidak membutuhkan banyak hal yang rumit-rumit, asalkan bisa datang, bisa gerak, itu juga bertujuan untuk menyehatkan masyarakat kita. Yang penting dari itu semua adalah dengan berkumpulnya kita ingatkan bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 mereka hadir ke TPS, tidak diwakilkan tapi hadir sendiri, dan kalau bisa mengajak semuanya untuk hadir ke TPS masing-masing. Dan himbauan kami adalah meningkatkan coblosannya pada nomor urut 2. Bang, terkait dengan hasil survei yang kemarin Abang nyatakan di bawah standar lah untuk di Jawa Timur. Saat ini gimana Bang perkembangan hasil survei terakhir paslon Prabowo Gibran ini? Dari beberapa survei terakhir, kami cukup senang dan cukup yakin bahwa Prabowo Gibran bisa menang. Terakhir kami mendapat informasi valid kisaran antara 56 sampai 61% untuk suara Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu mengapa perlu kita genjot? Karena Jawa Timur ini salah satu provinsi yang paling penting, atau penting lah katakan itu di Indonesia.